Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ridho, eh, kelas Hukum dan Demokrasi, ingin memaparkan materi mengenai konsep negara Islam. Pertama, latar belakang. Latar belakang berawal dari sejarah konsep negara Islam, yaitu sejarah Islam yang sudah berjalan sepanjang 15 abad dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode klasik. Periode klasik ini dimulai pada tahun 1250 Masehi, kemudian pertengahan di selesai sampai 800 Masehi, kemudian uh, modern 1800 Masehi sampai sekarang. Kemudian sejauh pemikiran dan dinamika politik ini memperlihatkan sebuah upaya panjang dalam perjalanan umat Islam untuk merumuskan hubungan Islam dan politik ketatanegaraan. Para tokoh ulama pemikir Islam tersebut merumuskan pemikiran tersebut sesuai dengan latar belakang sosial, politik, dan budaya mereka yang mereka hadapi. Dalam masa klasik dan pertengahan, pemikiran politik para ulama diwarnai oleh politik yang mapan. Pada periode awal Bani Abbas lalu mengalami kemunduran dan akhirnya lemah. Kemudian dikuasai oleh bangsa Mongol. Lalu muncul tiga kerajaan di dunia Islam, yaitu Kerajaan Utsmani, Turki, kemudian Mongol di India, dan Safawi di Iran. Pada masa-masa tersebut, para ulama tidak mempertanyakan otoritas bentuk kerajaan. Mereka masih berbicara sekitar otoritas suku Quraisy sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dan kekhalifahan universal. Di sisi lain, wacana watak asli dari politik Islam masih bersumber di dalam Al-Quran. Ternyata tertutup oleh ambisi para petualang politik intrik yang terjadi antara sama umat Islam itu sendiri. Barulah beranjak ke masa modern, ketika umat Islam sudah mulai berkenalan dengan gagasan-gagasan politik barat yang masuk ke dunia Islam bersama penjajah barat. Muncul wacana baru tentang hubungan Islam dan negara. Umat Islam mulai berkenalan dengan wacana demokrasi, kemudian parlemen, kemudian pembatasan kekuasaan presiden, kemudian lembaga legislatif, dan yang lain-lain. Yang mengadopsi sistem pemerintahan barat. Kemudian merespon hal tersebut, para ulama dan memikir terpola pada tiga paradigma pemikiran, yaitu mengintegrasi hubungan agama dan politik, kemudian memisahkan dan memandangnya sebagai simbolik. Kemudian agama Islam itu sendiri sedikit demi sedikit menjadi terkikis di masa modern ini. Kemudian kemudian dilanjutkan ke pengertian negara. Sebelum membahas konsep negara Islam, kita harus mengetahui dulu pengertian negara, kemudian pengertian negara dalam Islam. Pertama, pengertian negara. Pengertian negara yaitu
Kemudian pengertian negara. Negara, negara merupakan konsep yang paling dalam, paling penting dalam ilmu politik. Negara selalu menjadi wilayah kajian karena di sana terdapat pergaulan politik dan kekuasaan yang paling mudah untuk dilihat dan dikenali. Negara merupakan integrasi dari pasar politik. Negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan kepentingan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai kewajiban untuk melindungi, kemudian menyejahterakan masyarakat yang dinaunginya. Sedangkan menurut istilah negara atau state berasal dari bahasa Latin, yaitu yang satu dalam bahasa Itali, kemudian stat dalam bahasa Prancis, dan stat dalam bahasa Inggris. Negara menetapkan cara-cara dan batasan kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik yang dilakukan oleh individu maupun golongan atau asosiasi. Negara dapat menyatukan dan membimbing kegiatan sosial dari penduduk karena tujuan bersama. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah negara mempunyai dua tugas. Jadi negara memiliki dua tugas, yaitu satu, mengadili dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, bertujuan untuk tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Kemudian mengorganisasi dan mengintegrasi kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Jadi mengakomodir kepentingan bersama, jadikan sebuah suatu tujuan bersama. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi masyarakat kemasyarakatan disesuaikan dengan landasan negara dan tujuan bersama negara tersebut. Negara sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksa kekuasaan secara sah terhadap semua golongan dan yang dapat menetapkan tujuan hidup masyarakat secara luas. Bisa disimpulkan pengertian negara sebagai berikut. Nah, kemudian masuk ke bagian macam-macam bentuk negara. Terbagi menjadi tiga, yaitu negara monarki, kemudian negara otoriter, dan negara pasif. Kita bahas satu persatu. Negara monarki. Negara monarki atau negara dengan kata lain kerajaan. Istilah monarki berasal dari bahasa Yunani, monos, yang berasal dari satu bahasa yang berarti pemerintahan. Monarki merupakan jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa atau raja. Sistem monarki adalah sistem pemerintahan yang paling tua di dunia. Pada awal abad ke-19 terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia. Tapi hanya selang beberapa waktu turun menjadi 240 di abad ke-20. Kemudian dekade ke-8 pada abad 20 yang tersisa dalam 40 tahta kerajaan. Dari jumlah tersebut, hanya 6 negara saja yang menerapkan
sistem monarki yang mutlak dan sebagainya terbatas pada sistem konstitusi. Suatu negara disebut dengan negara monarki atau kerajaan jika dalam sebuah negara tersebut kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja atau sultan yang dipilih secara absolut atau mutlak dan monarki konstitusional. Kemudian bentuk negara selanjutnya yaitu negara otoriter. Negara otoriter adalah negara yang kekuasaan politiknya terkonsentrasi oleh satu orang atau golongan ideologi tertentu secara terus menerus. Biasa disebut sebagai bentuk pemerintahan yang berciri khas penekanan hanya kepada negara atau pribadi tertentu, kurang menghargai derajat dan hak orang banyak. Sistem ini biasanya menentang bentuk demokrasi karena secara umum kekuasaan politiknya diperoleh melalui mekanisme demokrasi dan pemilihan, namun umumnya melalui kita. Jadi kemudian pemimpin negara otoriter hanya menerapkan satu arah dalam komunikasi, yaitu dari atas penguasa lalu kemudian ke bawah. Dalam memimpin negara otoriter, mereka menghindari komunikasi dua arah, saling berdiskusi dan menanggapi dalam model demokrasi sangat dihindarkan. Dalam menjalankan kekuasaan yang bersifat otoriter hanya mengenal satu bentuk komunikasi, yaitu instruksi. Dalam bertindak penguasa otoriter suka main paksa dan main kuasa. Bagi penguasa yang otoriter, kekuasaan adalah bukan sebagai sarana akan tetapi menjadi tujuan itu sendiri. Kemudian bentuk negara yang ketiga yaitu negara demokrasi. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demokratia atau dengan kata lain demos, artinya rakyat, dan kratos yaitu berarti kuasa. Jadi demokrasi berarti kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Artinya kedaulatan tinggi dalam suatu negara demokrasi ada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak suara dan kesempatan yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintah. Kemudian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warganya tanpa membeda-bedakan agama, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik langsung maupun melalui perwakilan dalam merumuskan pengembangan dan pembuatan hukum. Banyak tokoh mendefinisikan demokrasi, di antaranya Abraham Lincoln mengartikan demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian menerangkan demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari rakyat. Oleh karenanya semua berhak untuk berpartisipasi baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Seperti halnya di Indonesia menganut sistem demokrasi. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi secara umum terdapat dua bentuk dasar. Pertama, demokrasi, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam mengambil keputusan pemerintah. Kedua, demokrasi perwakilan, yaitu rakyat yang memiliki hak politiknya, namun
dijalankan secara tidak langsung. Atau kalau di Indonesia disebut dengan perwakilan yang dalam bentuk Dewan Perwakilan Rakyat dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia sendiri. Ya. Kemudian kita memasuki konsep negara Islam. Konsep negara Islam dalam sejarah perkembangan ilmu politik, konsep negara merupakan konsep yang dominan. Sehingga bila membicarakan ilmu politik berarti membicarakan negara dan segala sesuatu berhubungan dengannya. Pada awalnya ilmu politik mempelajari masalah negara, dengan itu pendekatan muncul dalam ilmu politik adalah pendekatan legal formal, yaitu suatu pendekatan yang memahami ilmu politik dari sudut formal, legislatif, dengan melihat lembaga-lembaga politik sebagai objek studinya, termasuk di dalamnya adalah negara. Konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Hal tersebut terjadi sejak zaman Yunani, bahkan sampai sekarang. Banyak gagasan yang telah dikemukakan dalam kurun waktu tersebut tentang konsep negara. Seperti kita ketahui, para pemikir Yunani kuno seperti Socrates, kemudian Plato, dan Aristoteles dalam karya-karyanya membicarakan tentang konsep negara. Dalam ranah pemikiran politik Islam mengenai dasar-dasar negara maupun politik sudah muncul sejak abad klasik. Tadi disampaikan di awal, konsep negara Islam terbagi menjadi 3, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Sejak abad klasik sampai abad modern seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, kemudian Al-Ghazali, yang mampu menjadi pemikir politik di abad klasik dan pertengahan. Sedangkan di abad modern yang terkenal seperti Muhammad Abduh, kemudian Ros Ridho, kemudian Muhammad Iqbal, dan tokoh-tokoh yang lain. Ros Ridho ialah seorang ulama terkemuka Islam yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep-konsep Islam modern di dalam membentuk negara. Ia menyatakan bahwa premis pokok dari negara Islam adalah syariah. Menurut beliau, syariah merupakan sumber hukum paling tinggi dalam pandangan Rasul Ridho. Syariah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan mengimplementasikan dalam, dan mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam. Karena itu dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang sangat menentukan untuk membedakan antara suatu negara Islam dengan suatu negara yang non Islam atau tidak menganut sistem negara Islam. Sedangkan Fajrul Rahman tidak menyatakan secara jelas pendapat mengenai konsep Islam mengenai negara, memberikan definisi negara Islam secara fleksibel. Kemudian tidak begitu ketat dengan hanya syarat-syarat tertentu. Fajrul Rahman menilai negara Islam adalah suatu negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka yang melaksanakan perintah Allah melalui wahyunya tentang bagaimana implementasinya penyelenggaraan negara itu. Fajrul Rahman tidak menformat secara kaku, tapi elemen yang paling penting yaitu harus ada syuro sebagai dasarnya. Dengan adanya syuro sudah tentu dibentuk ijtihad dari semua pihak, yaitu yang tentunya berkompeten. Dengan demikian akan sangat mungkin antara satu dengan negara Islam dengan negara yang lain
tentunya sangat berbeda karena landasannya sudah berbeda. Oleh karena itu, tergantung hasil istihad para mujtahid di negara yang bersangkutan. Dari pemahaman, dari pemahaman, dari pemahaman di atas bahwa mustahil merupakan hukum Islam tanpa adanya negara Islam. Otomatis timbul juga perdebatan mengenai hubungan antara agama, dalam hal ini Islam dan negara, oleh para sarjana Muslim. Perbedaan pemahaman tentang hubungan sesuai dengan setting sosiologis, historis, dan antropologis. Kemudian intelektual para sarjana tersebut. Hal itu dicampur dengan berbagai corak penafsiran terhadap teks Al-Quran, hadis yang dijadikan rujukan utama. Menurut Asy'ari beliau mempunyai gagasan tentang konsep negara di barat. Dalam proses perjalanannya mengalami perubahan dari masa ke masa, sehingga tidak ada konsisten di dalam penerapan sistem konsep negara Islam itu sendiri. Semula konsep negara di barat ditandai dengan kosongnya doktrin negara dalam agama Kristen. Dalam proses perkembangannya pada abad pertengahan agama Kristen menduduki posisi sentral karena agama Islam pada masa pertengahan sedikit redup. Kemudian negara Islam mempunyai tujuan yaitu mempertahankan keselamatan dan integritas negara, melihat pelaksanaan undang-undang dan ketertiban di negara tersebut. Kemudian Islam memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang konstruktif dalam pengertian yang paling utuh. Bahkan Islam menganggap perbuatan itu sebagai tugas keagamaan. Namun hal itu tidak sama dengan partai-partai yang melakukan oposisi terhadap partai yang memerintah. Dalam Islam, persoalan legislatif merupakan persoalan masyarakat sebagai satu kesatuan. Karena itu, peranan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan legislatif adalah membuat undang-undang. Anggapan dari ulama menyatakan bahwa persoalan legislatif dalam Islam merupakan tugas yang dibebankan kepada para ulama, bukan saja salah sekaligus kepemimpinan di bidang keagamaan ini akan membantu menciptakan gagasan tersebut akan dibahas luas dalam masyarakat melalui berbagai macam media komunikasi. Timbul kesepakatan pendapat atau ijma, maka pendapat rakyat menjadi terakomodir di dalam konsep negara Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.